Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proposal pengajuan perangkat lunak dengan judul Warga Go. Perkenalkan, nama saya Ripaldi sebagai moderator dan juga akan mempresentasikan bagian antarmuka dan anggaran. Di sini kami beranggotakan 5 orang, terdiri dari pertama saya sendiri, Ripaldi Muhammad Arya Pasa. Kedua, Dani Ahmad Maulana. Ketiga, Raihan Aulia Rahman. Keempat, Faisal Triaputra. Dan anggota kelima, Raditya Bagja Saputra. Untuk bagian pertama, bagian tujuan ruang lingkup akan dijelaskan oleh Faisal. Persilakan Faisal. Tujuan utama dari aplikasi Warga Go ini yaitu untuk memperluas akses pasar UMKM dan digitalisasi usaha kecil, sehingga masyarakat umum dapat lebih mengenal kualitas dan keberagaman produk UMKM di Sukabumi, yang dapat menciptakan kesadaran yang akan lebih besar, sehingga ini penting untuk mendukung produk-produk lokal. Diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah, khususnya di Sukabumi. Untuk sasaran pengguna di sini yaitu ada pelaku UMKM dan individu yang terampil. Yang kedua ada konsumen lokal dan nasional, serta yang ketiga ada pemerintah daerah dan investor. Harapannya ini untuk menjembatani pelaku usaha dan pasar secara efisien. Selanjutnya untuk ruang lingkup. Ruang lingkup dalam aplikasi ini yaitu ada untuk fitur utamanya ada yang pertama registrasi pengguna. Registrasi pengguna ini jadi warga desa dapat membuat akun sebagai penjual maupun pembeli. Lalu ada otorisasi berbasis nomor telepon. Lalu fitur yang selanjutnya yaitu katalog produk dan jasa. Di sini untuk menampilkan daftar barang dagangan warga yang lengkap dengan gambar, harga, dan deskripsi. Lalu ada juga kategori jasa seperti tukang, penjahit, guru les, dan lain sebagainya. Serta disediakan juga pencarian dan produk dan filter untuk produk atau jasa. Selanjutnya ada untuk mempermudah pengguna mencari barang ini disesuaikan lokasi, kategori, serta nama. Selanjutnya ada dashboard penjual. Dashboard penjual ini dapat menambahkan produk atau jasa, mengedit, dan menghapus penawaran yang mereka tawarkan. Di sini juga bisa terintegrasi dengan WhatsApp. Jadi pembeli dapat langsung menghubungi penjual melalui tombol hubungi via WhatsApp. Lalu fitur yang selanjutnya, info wisata dan event desa. Fitur ini menyediakan informasi tambahan mengenai potensi wisata, UMKM unggulan, dan acara lokal. Lalu untuk batasannya itu aplikasi ini hanya berfokus pada pengguna desa. Jadi hanya dirancang untuk digunakan oleh warga desa yang terdaftar dan diverifikasi. Lalu belum mendukung pembayaran online, sehingga belum hanya bisa secara via WA dan tidak terintegrasi otomatis transaksinya itu. Lalu batasan selanjutnya itu baru berbentuk website saja. Jadi pengembangan awalnya itu difokuskan hanya versi web, belum ada di versi mobile. Selanjutnya untuk bagian struktur dan manfaat akan dijelaskan oleh Raihan. Untuk Raihan, persilakan. Untuk selanjutnya ada struktur organisasi tim ya. Yang pertama ada project manager yang mengatur alur jalannya project. Yang kedua ada sistem analis sebagai rancangan kebutuhan dan sistem. Yang ketiga ada programmer yang berjumlah ada 3 orang untuk membuat dan menguji desain dan pemeliharaan aplikasi. Selanjutnya untuk manfaat aplikasi Warga Go, diantaranya 1. Memperluas pasar UMKM, sekaligus memperkenalkan UMKM dari wilayah tersebut. Yang kedua, mempermudah promosi, dapat mempermudahkan kita dalam mengetahui promosi apa yang terjadi. Yang ketiga, ada buka peluang kerja. Yang keempat, ada dorong digitalisasi desa. Yang kelima, ada perkuat kolaborasi warga. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk
teknologi yang digunakan, Raditya, dipersilakan. Untuk teknologi yang digunakan, kita di sini menggunakan front end yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Kenapa kita memilih front end itu? Dikarenakan teknologi tersebut cocok untuk front end dan juga manfaatnya adalah kompatibel di semua browser, mudah dikembangkan dan dimodifikasi. Selain itu juga kenapa kita memilih Bootstrap dikarenakan framework UI-nya yang mempermudah pembuatan antarmuka yang responsif dan menarik. Untuk back-end database-nya di sini kita menggunakan Laravel yaitu framework modern berbasis PHP yang mempercepat pengembangan back-end. Selain itu juga di sini kita database-nya menggunakan MySQL yang mana sistem manajemen basis datanya yang populer dan juga open source. Untuk integrasi hostingnya, di sini kita menggunakan server PHP dan MySQL agar stabil untuk aplikasi web dan juga banyak layanan hosting murah hingga gratis yang mendukungnya. Dan juga sebagai tambahan di sini kita menggunakan Git untuk kolaborasi yang mana alat untuk mengubah perubahan kode secara aman dan kolaboratif. Untuk pembacaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya bagian waterfall dan WBS akan dibacakan oleh Dani Ahmad. Dipersilakan untuk Dani. Oke, baik, pada metodologi pengembangan atau siklus pengembangan perangkat lunaknya yang dipakai itu adalah waterfall. Alasan mengapa memilih model waterfall karena sebuah website ini tuh dibuat tahap awalnya itu dengan dasaran atau pijakan yang kuat. Dengan memakai waterfall tentu saja dicari sampai ujung gitu, kebutuhannya itu sampai jelas gitu, butuh aplikasi yang seperti apa gitu, dan target capaian aplikasinya itu sampai jelas gitu. Jadi nanti tuh aplikasi akan benar-benar siap dan kuat gitu, dan di tahap selanjutnya itu dapat dikembangkan dengan metode yang lainnya yaitu agile untuk mungkin penerapan promosi atau event-event yang perkembangannya itu sangat cepat gitu. Kemudian untuk tahapan dalam metodologi waterfall ini, yang pertama ada analisis kebutuhan, desain sistem, coding, pengujian, dokumentasi, implementasi, dan pemeliharaan. Kemudian keunggulannya itu menggunakan metode waterfall yaitu terstruktur dan mudah diawasi gitu. Selanjutnya untuk rencana pengembangan website Wargago ini diatur menggunakan WBS ini ya, Work Breakdown Structure, di mana yang tahap pertamanya itu ada inisiasi, dan bagian inisiasi itu ada requirement analysis, yaitu mengumpulkan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan di desa tersebut, yang mana nanti proses atau kebutuhan tersebut dibuat aplikasinya gitu. Kemudian ada tahap perancangan. Di perancangan bagiannya itu ada arsitektur sistem. Di situ ditentukan arsitektur websitenya itu menggunakan apa, seperti tadi yang dijelaskan, yaitu menggunakan Laravel, CSS, JavaScript, HTML juga, dan Bootstrap untuk framework CSS-nya. Kemudian di tahap perancangan yang bagian lainnya itu ada desain UI dan UX. Dan tahap ketiga ada pengembangan, yaitu pengembangan ini tuh tahap pembuatan kode program aplikasi websitenya, mulai dari front end dan juga back end-nya. Selanjutnya ada tahap pengujian. Setelah membuat kode program tersebut tentunya diuji gitu, dengan pada bagian itu tuh unit test, dan dilanjut integrasi sistem gitu. Kemudian tahap dokumentasi merupakan pembuatan dokumentasi teknis seperti bagaimana use case Unified Model Diagram atau UML, dibuatnya itu berdasarkan website Wargago, bagaimana dicatat atau dibuat dokumentasinya gitu. Kemudian untuk bagian lain dokumentasi itu ada panduan pengguna, yaitu dibuatkan sebuah buku panduan atau manual pengguna gitu ketika menggunakan aplikasi atau website tersebut. Lanjut lagi ada tahap pelatihan dan implementasi. Di situ ada bagian pelatihan pengguna. Pelatihan pengguna ini akan dilakukan
sosialisasi bagaimana pengguna menggunakan website tersebut. Dan selanjutnya ada deploy web, yaitu proses menghosting gitu si websitenya. Dan terakhir ada tahap evaluasi dan pemeliharaan, yaitu bagian itu ada pemeliharaan web. Jadi di maintenance sudah bagus atau belum gitu, di monitoring lah. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya bagian desain antarmuka dan anggaran akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertama, ada landing page, itu untuk informasi lengkap dan menarik. Kedua, ada katalog produk dan jasa, itu untuk agar mudah diakses dan interaktif. Untuk selanjutnya ada halaman interaksi. Di halaman interaksi itu ada pengguna dan penjual yang berkomunikasi. Selanjutnya untuk bagian desainnya sederhana, responsif, ramah pengguna. Untuk selanjutnya bagian anggaran proyek Wargago. Untuk total anggaran ada 30 juta. Yang pertama penggunaan data. Penggunaan data tuh pertama ada analisis kebutuhan sistem dan survei lapangan. Itu biayanya 3 juta. Dan selanjutnya ada desain UI UX dan arsitektur sistem. Itu harganya 3,5 juta. Selanjutnya nomor 3 ada pengembangan aplikasi untuk biaya programmer kepada 3 orang. Itu biayanya 4 juta per orang. Ditotalin berarti 12 juta. Selanjutnya nomor 4 ada pengembangan database. Ini untuk bagian administrator, itu untuk 1 orang dengan biaya 3 juta. Dan ada hosting dan domain website, itu harganya 1 juta. Dan nomor 6 ada pengujian sistem dan bagian debug, itu harganya 2 juta. Untuk nomor 7 pelatihan pengguna dan sosialisasi, untuk satu paketnya itu 2,5 juta. Dan nomor 8 ada dokumentasi dan laporan proyek, itu satu paketnya 1 juta. Selanjutnya yang terakhir yaitu biaya operasional dan cadangan tak terduga dengan harga 2 juta. Untuk ditotalin 3 juta. Dengan estimasi realistis untuk dukung semua tahapan. Selanjutnya akan bagian penutup oleh rekan saya yang bernama Raditya. Baik, untuk yang bagian penutup itu, yakni penutup dan harapan proyek ini, kami harap bahwa proyek ini merupakan solusi ekonomi desa yang mana teknologi digital ini bertujuan untuk mendorong kemajuan desa serta mendukung strategi dan dukungan yang mana itu menggabungkan teknis dan pemberdayaan masyarakat. Kami berharap dukungan untuk realisasi dan dampak berkelanjutan untuk web ini agar desa tersebut bisa berkembang sebagaimana mestinya. Oke, selanjutnya akan diperlihatkan link bagian Figma desain websitenya. Dan ini bagian yang ini akan dijelaskan oleh Dani. Oke, jadi untuk website Wargago ada halaman landing page yang nantinya akan langsung diarahkan ketika mengakses web tersebut, dan ketika menekan mulai jelajahi maka akan diarahkan kepada halaman katalog gitu. Dan ini katalognya itu ada 2 jenis, ada katalog untuk barang-barang dan katalog untuk jasa. Jadi dipisah gitu. Ketika kita ingin mencari produk UMKM yang ada di desa tersebut, misalnya di sini itu Kripset, maka akan muncul gitu produk yang sesuai dengan yang dicari gitu. Di sini ada Kripset gitu dimunculkan. Tapi di sini hanya tahap perancangan awal saja gitu, belum selesai semua. Dan ini pun baru 3 halaman saja gitu. Jadi mungkin untuk selanjutnya bisa ditambahkan seperti page login, registrasi, sama dashboard
pengguna juga gitu. Nanti perlu dikembangkan lagi sih. Mungkin ini desain tahap awalnya gitu, belum fix gitu. Oke. Terima kasih, sekian presentasi proposal pengajuan perangkat lunak kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.